Sebenarnya ada perjanjian yang harus kita tepatin dalam hubungan kita sama dia. Kalau seandainya ini terulang kembali, ya fix aku nggak akan pernah menengok lagi. Keadaannya ya udah nggak aneh. Saya kayak begitu dalam artian sering terjadi kayak eh pisah balik, pisah balik, pisah balik. Dan tanggapan orang kan saya itu pasti dibilangnya udah pastilah kayak gimmick lah, apalah. Padahal memang itu problem rumah tangga kita. Aku tuh lebih tepatnya kayak kasihan sih sama dia. Sebenarnya pada saat itu aku udah nggak mau balik. Iya. Dan pada waktu dapat sehari aku balik. Nah, besoknya itu sebenarnya saya mau udahan gitu. Sebenarnya ada perjanjian yang harus kita tepatin dalam hubungan kita sama dia. Kalau seandainya ini terulang kembali, ya fix aku nggak akan pernah menengok lagi gitu. Aku ibarat katanya aku kasih satu kali kesempatan lah gitu kan untuk menyelesaikan semuanya. Jadi aku minta masalah apapun, problem apapun, kalau itu jangan langsung ngomong kayak cerai-cerai gitu di live. Jadinya rame. Netizen sendiri nanti bertanya-tanya. Ntar akhirnya dia sendiri yang ngerujuk. Ibarat kata mah lu ngebuang ludah jilat lagi gitu kan. Makanya di situ saya udah malu sebenarnya, dan banyak banget hujatan eh, yang mendukung kalau saya itu nggak usah balik, nggak usah balik gitu kan. Tapi kan saya ikutin kata hati saya dulu, kali aja ada perubahan gitu. Walaupun memang saya ini sakit hati sebenarnya. Ada faktor yang membuat saya itu sakit hati banget. Namanya kan manusia, mungkin dia gimana, apalagi terutama anaknya kan yang bicara seperti itu gitu. Kalau boleh tahu perjanjian apa mungkin Pak? Mungkin kalau pertengkaran nggak boleh ini nggak boleh itu mungkin. Yang pertama ya, kalau lu punya masalah apapun, risk sekecil apapun, sepele, jangan pernah langsung kayak kayak cerai-cerai gitu di publik gitu. Tutupin aja kalau lu punya masalah sama gua gitu kan. Saya dua hari, 3 hari, ya kan, tutupin aja walaupun kita lagi hubungannya nggak baik-baik. Akhirnya kan nanti kalau balikan kan orang nggak tahu gitu maksudnya. Ini kalau udah balikan Bang, dalam arti eh, bisa nggak sih dalam arti suatu saat kami kan tinggal di rumah ini, rumah baru ini. eh Bisa-bisa aja sih dari dulu juga. Cuman eh dia kan lagi banyak usahanya di sono itu. Saya mah nggak mikirin dia mau tinggal di sini, bodoh amat, mau juga terserah gitu kan. Nggak mikirin saya mah. Sesuka lu aja, lu mau tinggalnya di mana gitu. Saya udah ibaratnya saya udah nggak punya kekuatan untuk berdebat, udah nggak punya kekuatan untuk mengatur gitu. Jadi yang saat ini yang saya pengenin, ya lu ada perubahan lah, jangan kayak masalah apa-apa jadi besar gitu, kayak gitu aja. Alasan apa sih mungkin akhirnya jadi mulai istilahnya rasanya jadi jalan. Ya itu sih yang bikin saya sakit hati. Cuman kan dia bilang iya, aku ngerti dia misal salah kan, namanya anak-anak atau gimana kan pikiran gitu. Ya semua juga kayak gini, kayak masalah anak-anak nggak perlu diomong kayak gitu. Itu kan publikasi. Gimana pun aku ini pernah ada di hidupanmu. Kalau emang dia nggak suka sama aku, ya di belakang aja, nggak usah harus aku bilang nggak berguna. Itu sih faktor yang kuat banget kemarin-marin. Aku pas di TV itu yang ketemu dia itu kayak jatuhnya kayak kasihan. Aku lebih tepatnya kayak kasihan gitu. Kalau seandainya dia nggak sama aku, sama gua gimana gitu kan. Jadi ya udahlah, apa salahnya kalau dikasih kesempatan gitu. Kayak gitu. Tapi apa seperti apa? Oh, aku langsung sindir di live juga. Kan pada saat itu kan komunikasi aku tutup. Jadi nggak sempat langsung negor dia langsung. Saya negornya langsung di publik gitu. Negornya. Komunikasi mungkin udah. Nah, pada saat itu malam-malam dia suruh buka WA aku. Semua nelpon ke ibu, ke saudara, ada yang mau diomongin gitu kan. Dan dia ngechat pengen ajak balik gitu kan. Aku nggak segampang itu. Kita omongin dulu apa ke depannya itu kayak gimana.
perjanjiannya gitu kan. Kalau balik untuk terulang begini-begini buat apa, mending akhiri sekalian gitu. Dan dia nyanggupin untuk berusaha jadi yang apa yang aku inginkan gitu. Tapi kalau untuk komunikasi dengan Michelle sendiri masih masih tutup atau sudah bang Komunikasi dengan Michelle sendiri? aku nggak, aku gini, aku nggak akan kayak, ya anggap aja kayak Michelle itu bukan siapa-siapa aku, gitu aja sih. Yang penting aku sama Pinkan fokusnya, gitu aja. Karena udah sakit kali ya mungkin ya perasaan saya. Jadi saya menganggap ya udah nggak ada dalam hidup saya. Ketemu ya ketemu aja. Dia negur ya cukup ini aja, nggak gimana-gimana, nggak banyak basa-basi lah di depan dia. Sempat ketemu berarti? Nggak pernah, belum, Belum ketemu. belum, belum ketemu. Mungkin nggak sih bahkan ntar lagi kan bisa dikatakan ntar lagi kan gelar hari mungkin bisa berkumpul atau bertemu mungkin. Kita lihat aja ke depannya lah, dia kayak gimana. Kalau dia merasa kayak nggak bersalah, biasa aja, ya udah saya juga biasa aja gitu. Kalau pikir gini nggak ngasih arahan mungkin ya mungkin Dia sih bilang nanti juga dia ngomong pelan-pelan gini. Mungkin dia ngerti dia itu pengen dapat kasih sayang kali. Mungkin akunya terlalu gimana ya. Intinya gini sih ya. Ribet juga sih kalau dipikir-pikir. Jadi ya udahlah, anggap aja eh, buat saya dia ngomong kayak gitu nggak saya tanggepin gitu aja. Pepesan kosong. mungkin persiapan mungkin untuk ibadah mungkin apa mungkin tar lagi mungkin ngumpul dengan keluarga besar atau Gak tau lah ke situ mah. Ya nanti kan kita lihat aja endingnya kayak gimana, dia mau kayak gimana gitu. Kayak gitu. mungkin sekarang mungkin Kak pikir mungkin lebih kalem mungkin semenjak itu mungkin dia mencoba untuk berubah juga bang. Saya nggak jamin. Kalau menurut saya nggak jamin. Dan feeling saya ke depannya pasti akan terulang kembali. Coba lihat aja nanti. Kalau memang terulang lagi kayak masalah apa gini-gini gitu, ya udah, saya benar-benar fix gitu kan. Iya, jadi ini kesempatan Iya, terakhir Bang. terakhir banget gitu. Kemarin gue sebenarnya udah mau ini, cuman saya mau tahu omongan dia apa gitu. Ya susah sih kalau rumah tangga dia menganggap saya salah, nggak baik, sayanya dianggap nggak baik, saya menganggap dia nggak baik, padahal sepele gitu kan jadi besar. Kayak gitu jatuhnya. Apalagi di rumah ini sudah berapa persen? 90% Bang, udah bisa tempatin. Mungkin 30% lagi baru bisa ditempatin. Sebenarnya mah bisa, udah tinggal masang interior doang di atas. Kalau mau tidur ke kasur dong, mah kasur udah gimana. Kayak gitu. Kayak ya ini saya bangun rumah ini Sendiri. sendiri. Saya nabung 200.000, 300.000 ke material gitu kan. Ya duit mah habis aja waktu, terus ditambah dia kan waktu banjir job itu di donat itu viral banyak banget. Ya lebih lebih banyak dia lah pengeluarannya ketimbang saya. Saya mah ngebangun di sini juga sedikit tapi kelihatan rupanya. Kalau dia kan dulu waktu banjir job 100 juta, 70 juta, puluhan juta, ya kan? Ya nggak tahu rupanya kan mau cuman dia itu ngambil mobil DP, beli-beli apa, bayar sewa rumah dan lain-lain gitu kan. Kalau saya mah mutlak endorse cuman dikit. Ya itu juga endorse juga bukan endorse dari dia, saya juga kan jatohnya kan gitu. Donat viral juga ibaratnya saya mah cuman melengkapi, menghujat dia, ini dia supaya naik. Tadinya kan donatnya dibully kan, banyak dihujat, ini itu. Jadi saya mah cuman ini doang, eh, pelengkap dia supaya netralin netizen. Saya emang nggak ada urusan dia mau dagang kayak mau kagak, bodo amat. Cuma saya kasihan waktu dia dihujat, saya tolongin, saya jadi netizen, mewakili, ngelucu-ngelucu apa, jadi netral tuh, nggak ada hujatan gitu. Kenapa sih dia masih kesel dalam arti ya dia kesel bikin rumah ini tepat tangan dia katanya gitu. Ya intinya dia pengen dihargai gitu aja sih, pengen dihargai walau ya ada caranya lah. Saya kenapa diam-diam, ada maksud dan tertentu gitu. Kalau saya beberin nggak mungkin dong gitu kan. Saya ceritain gini gini gini. Nah, dan saya ngerti sendiri. Saya tahu sendiri maksudnya kenapa saya harus diam-diam, pasti ada maksud. Kalau nggak saya diam-diam nggak mungkin gitu. Intinya kalian bisa paham lah gitu. Mereka semua pasti paham dengan pola pikir saya, pendapat saya gitu. Berarti setelah
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.